Elza Syarif somasi Titin Prialianti soal Rudiana klaim asuransi Eki. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif melayangkan somasi ke pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Titin Prialianti menyusul pernyataannya mengenai pengajuan asuransi Jasara Harja atas kecelakaan yang menimpa Muhammad Rizki alias Eki. Sebelumnya, saat bersaksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, Titin Prialianti menyebut Ibtu Rudiana pernah mengajukan klaim asuransi Jasara Harja 3 hari setelah tewasnya Eki atau tanggal 29 Agustus tahun 2016. Titin bahkan menyebut asuransi Jasara Harja itu telah cair separuh atau 12,5 juta rupiah. Namun akhirnya dibatalkan oleh Ibtu Rudiana setelah dia menangkap 9 pemuda yang disangkanya sebagai pembunuh Vina dan Eki. Kesaksian itu pun membuat pihak Ibtu Rudiana murka. Keterangan Titin tidak benar, dan kami hari ini, tanggal 1 Oktober tahun 2024, sudah somasi, tegas Elza dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Senin, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Dikatakan Elza, jika Titin tidak mencabut keterangan itu dalam waktu 3 hari, maka dia akan melanjutkan proses hukum dengan melaporkannya ke polisi. Gak perlu Kapolri turun, itu mah kecil sekali. Cukup kita lapor Polda akan diperiksa siapa yang benar keterangan palsu itu, katanya. Bukankah keterangan Titin diucapkan di bawah sumpah di pengadilan? Elza tidak peduli keterangan itu diucapkan di pengadilan. Emang kalau di bawah sumpah, kalau palsu didiemin. Bukan berarti keterangannya benar, jadi dengan laporan polisi akan dibuktikan bahwa keterangannya palsu, katanya. Elza mengaku memiliki bukti awal untuk melaporkan Titin ke polisi. Dan Titin bukan satu-satunya orang yang akan disomasi dan dilaporkan ke polisi. Ada banyak, satu-satu, disomasi, nanti LP. Laporan polisinya juga satu-satu, tandasnya. Di acara yang sama, Titin Prialianti tidak gentar dengan laporan Elza. Titin kembali mengurai jika permohonan klaim asuransi itu diajukan Ibtu Rudiana tanggal 29 Agustus tahun 2016. Titin mengaku mendapatkan data-data terkait pengajuan asuransi itu sejak 2016. Bahkan ia memperkirakan informasi itu sudah sampai pada tim khusus, Tim Sus Mabes Polri. Karena informasi beredar keras di Cirebon sejak 2016. Dan di 2024 saya terkonfirmasi betul. Tanggal 29 Agustus mengajukan klaim asuransi Jasara Harja, tegas Titin. Dikatakan Titin, setelah pengajuan asuransi itu, konstruksi kasus Vina berubah setelah ada kesurupan yang dilakukan Linda. Akhirnya asuransi yang sebenarnya sudah cair itu dibatalkan oleh orang tua korban dan tidak jadi diambil. Datanya bisa dikonfirmasi ke Jasara Harja. Kalau institusi kepolisian yang cari tahu silakan saja, katanya. Titin mengaku mendapat informasi itu dari pihak kepolisian yang bertugas karena untuk mengajukan asuransi harus ada laporan polisi dan pihak Jasara Harja tidak mungkin mencairkan kalau tidak ada laporan polisi dan melakukan investigasi untuk membuktikannya. Karena itu dia sangat yakin kasus Vina ini kecelakaan murni. Siapa identitas polisi yang memberitahunya? Titin hanya menyebut dia yang melakukan olah TKP kecelakaan Vina dan Eki. Terkait somasi yang dilayangkan Elza, Titin memberikan balasan menohok. Kalau somasi sah-sah aja, apalagi Bu Elza senang banget mengirimkan somasi. Kayaknya se-Cirebon kayaknya mau disomasi semua. Mangga aja disomasi, Widi mau disomasi, saya mau. Kita siap kok disomasi, tukasnya. Jawaban Titin ini membuat Elza murka karena merasa dihina Titin.